Iya, selamat berjumpa kembali dengan saya ya, Cah. Pada kesempatan hari ini kita tetap melanjutkan materi yang kemarin, tetap di bab satu. Eh, jadi bagaimana kabarnya? Tetap semangat toh? Jadi tetap semangat, jangan lupa sarapan, tetap ikuti pembelajaran daring seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang apa itu vektor dan apa itu bitmap, seperti itu. Jadi mohon disimak mulai dari awal hingga akhir, jangan di skip karena kalau sampai nanti di skip kalian akan eh, tidak lengkap informasinya tentang apa itu vektor dan apa itu bitmap, seperti itu. Dari sini saja ya, itu sudah bisa kalian lihat. Jadi mana yang bitmap, mana yang vektor. Vektor itu titiknya itu jelas. Di sini titiknya jelas. Jadi garisnya juga jelas. Kalau bitmap ini garisnya itu padahal garisnya sama ya antara vektor dan bitmap ini. Kalau bitmap itu garisnya seperti ini, Cak. Ya, mulai dari sini kalian sudah mulai paham, nanti akan saya jelaskan detail di bawah. Sebelum kita menginjak ke vektor dan bitmap ya. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu grafis. Ya. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan pada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah bentuk pesan. Jadi grafis itu intinya adalah sebuah gambar yang memiliki pesan tersirat di dalamnya. Ya. Terus berikutnya saya akan mengenalkan aplikasi pembuat grafis. Pada pembuatan media informasi digital seperti halnya website, ekstensi grafis sudah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan sudah menjadi hal yang konvensional. Jika suatu website atau situs web hanya terdapat grafis tanpa adanya animasi, baik animasi berbasis grafis maupun berbasis suara, tidak dapat dipungkiri lagi grafis yang menjadi tolak ukur kualitas suatu program aplikasi atau website. Jadi kalau website itu tidak ada suaranya atau mungkin grafisnya, perpaduan warnanya, gambar-gambar di situ tidak bagus, itu juga mempengaruhi dari website itu sendiri. Nah, hal tersebut menimbulkan perang urat saraf antar produsen software, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis, sehingga bermunculan software-software berbasis grafis dengan fitur-fitur atau fasilitas yang canggih, mudah dalam pengoperasian, menarik, dan kompatibel. Ya, kemudian baru kita menginjak ke grafis itu sendiri. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Intinya itu. Jadi pertemuan dari, kalau kalian ingat matematika, ada X, ada sumbu Y. Jadi pertemuan itu namanya adalah grafis. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat tertentu. Itu grafis. Nah, layar monitor berfungsi sebagai sumber koordinat X dan Z yang seperti saya bilang tadi. Nah, pada desain grafis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bitmap dan vektor. Grafis desain bitmap dibentuk dengan raster, pixel, dot, titik, poin, dan koordinat. Nah, semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Nah, hal ini menyebabkan semakin halus citra grafisnya, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Jadi kalau bitmap itu berdasarkan titik pixel
raster dan poin koordinat. Jadi semakin semakin banyak titiknya, gambarnya semakin halus. Ya, ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel warna atau resolusi yang membentuk gambar tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan monitor juga, Cak. Atau mungkin VGA yang digunakan. VGA itu adalah suatu part yang ada di dalam komputer atau laptop. Jika gambar tampilan bitmap beresolusi tinggi ditampilkan pada layar monitor yang beresolusi rendah akan mengakibatkan gambar terlihat kasar, bahkan terlihat kabur atau mungkin berbentuk kotak-kotak jika dilakukan pembesaran gambar. Nah, ini. Jadi jeleknya gambar bitmap itu kalau dibesarkan itu nanti gambarnya akan pecah-pecah. Beda dengan gambar Gambar dari nanti kita bahas berikutnya adalah vektor. Nah, gambar dari bitmap ini juga dipengaruhi oleh VGA atau mungkin monitor. Jika VGA-nya tinggi, monitornya kualitasnya rendah, gambarnya juga jelek. Jadi harus saling berkesinambungan antara VGA dan juga kualitas dari layar monitor. Seperti itu. Nah, untuk satuan untuk ukuran grafis ya, jenis bitmap ini adalah DPI atau dot per in, yang berarti banyaknya titik dalam 1 inci. Bitmap merupakan kategori grafik kaya warna dan tersusun dari piksel-piksel yang kita sebut sebagai resolusi. File gambar dengan resolusi lebih jernih maka memiliki ukuran file yang jauh lebih besar juga. Bitmap mendukung kapasitas 32 bit color. Jadi resolusi semakin tinggi, gambarnya juga semakin halus. Dot pixelnya semakin banyak, gambarnya juga semakin halus. Berikut contoh gambar bitmap. Ini adalah gambar bitmap. Gambar bitmap itu adalah gambar hasil jepretan kamera HP-mu, kamera DSLR itu adalah gambar bitmap. Seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, gambar bitmap apabila di zoom atau dibesarkan maka gambarnya akan pecah. Bitmap sangat tergantung dengan besaran resolusi. Semakin besar resolusi suatu gambar, maka semakin baik kualitas dan ukuran filenya. Jadi yang jelas awakmu gawe misalkan 10 megapiksel dengan 2 megapiksel, itu hasil gambarnya kalau dilihat itu juga akan lebih baik yang 10 megapiksel. Itu ya. Contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, Paint, Corel Photo Paint, ya. Sedangkan ekstensi format file bitmap itu ada BMP atau bitmap image. Ini merupakan file grafis yang fleksibel ya untuk platform Windows sehingga dibaca oleh program grafis manapun. Terus berikutnya adalah JPG atau JPEG. Nah, format ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format ini sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Biasanya kalau kalian ngambil gambar dengan kamera atau mungkin kamera HP-mu, itu nanti filenya akan berupa JPG atau JPEG ya. Graphic Interchange Format. Nah, format ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit. Jadi warnanya hanya grayscale. Kemudian TIFF, Text Image Format File. Format ini yang format teks ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format ini merupakan salah satu format yang dipilih dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis, terutama yang berorientasi pada publik atau cetak, publikasi maksudnya, cetak. Seperti itu.
Berikutnya adalah PNG atau Portable Network Graphic. Nah, PNG ini berfungsi sebagai alternatif lain dari format GIF. Format ini digunakan untuk menampilkan objek dalam halaman web, biasanya itu. Kemudian PDF, Portable Document Format. Nah, ini kalian mesti tahu biasanya kalau ketikan itu formatnya adalah PDF. Format ini digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafik berbasis pixel maupun vektor. Jadi dia fleksibel ya. Vektor. Nah, gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur grafis dan kurva yang disebut vektor. Jadi kalau bitmap tadi berdasarkan pixel dan resolusi, ya. Kalau vektor berdasarkan garis dan kurva, seperti itu. Yang perlu digarisbawahi itu. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Berikut contoh gambar vektor, Cak. Nah, ini. Ya, kalian mesti sudah bisa membedakan antara yang tadi bitmap seperti apa, yang vektor seperti apa. Kalau gambar vektor seperti ini cenderungnya, Cak. Jadi dia penampakannya untuk warnanya lebih cenderung ke warna dasar seperti itu. Tapi kalau gambar bitmap tadi betul-betul pure seperti gambar hasil jepretan kamera. Itu. Nah, gambar vektor apabila di zoom atau dibesarkan, maka dia tidak pecah. Itu bedanya. Kalau gambar bitmap tadi, tak ulang ya. Kalau gambar bitmap tadi, kalau dibesarkan mesti pecah-pecah dia. Karena apa? Berdasarkan titik kurva, titik pixel, dan juga resolusi. Beberapa grafis bitmap dapat Anda temui di file komputer, yakni file komputer yang berekstensi BMP, JPG, TIFF, GIF, dan PCX. Grafis ini biasanya digunakan untuk kepentingan foto-foto digital. Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap antara lain Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, dan Macromedia Fireworks. Nah, semua yang saya sebutkan tadi adalah program aplikasi yang berbasis bitmap. Dan juga mereka punya kemampuan dan kelebihan juga kekurangan masing-masing. Selain grafis jenis bitmap, ada grafis jenis vektor yang merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya pixel penyusunannya dan kondisi monitor karena tampilan vektor tersusun dari garis-garis. Tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran atau zooming. Penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan bermacam-macam bentuk grafis seperti lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan poligon. Dengan demikian, pembagian grafis vektor akan lebih irit dari segi file, tetapi dari segi pemakaian prosesor akan makan banyak memori. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain kalian mesti familiar ini: CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Micrograph Designer. Kelebihan grafis vektor: ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien. Jadi dia vektor ini memakan tempat pada hard disk, media penyimpanan dia agak kecil. Objek gambar vektor dapat diubah ukurannya dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilan. Jadi upama gambar ini mbok geret, mbok gedekne atau mbok cuwilikne, kualitasnya tetap sama. Dapat dicetak pada resolusi tertinggi di printer Anda. Terus berikutnya, menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan. Ya, kekurangan dari grafis vektor tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima. Jadi gambar objeknya tidak bagus seperti bitmap. Ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap, jadi tetap jelek gitu ya. Kelebihan grafis bitmap, kelebihannya bitmap ini bukan vektor ya. Yang pertama, dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat
sehingga dapat membuat objek tampilan sesuai dengan keinginan. Dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Sedangkan mutu hasilnya dapat ditentukan. Kelemahannya grafis bitmap ya. Objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar tersebut diperbesar. Jadi kalau bitmap itu diperbesar, itu gambarnya akan pecah. Efek yang didapat dari objek berbasis bitmap yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Perbedaannya. Ya, kalau vektor gambar tetap jelas ketika diperbesar, tersusun oleh garis dan kurva, ukuran file yang dihasilkan kecil, kualitas grafik tidak tergantung dari banyaknya piksel. Ini gambar vektor. Sedangkan gambar bitmap, gambar kurang jelas ketika diperbesar. Yang kedua, tersusun atas titik-titik atau dot. Yang ketiga, ukuran file yang dihasilkan sangat besar. Terus yang keempat, kualitas grafik tergantung dari banyaknya piksel.